Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, ini saya tuh mau menata uang bulanan ke dompet. Jadi tadi malam saya habis dikasih uang sama Pak Suami 5 juta seperti biasa. Karena kan emang udah tanggal gajiannya Pak Suami, yaitu tanggal 25. Untuk uang pertama yang saya masukin di sini ada uang wifi. Untuk per bulannya itu sekitar 317.000. Itu udah sama pajak dan juga udah sama biaya. Misalkan saya tuh bayarnya di Shopee ataupun di Indomaret. Untuk uang yang kedua di sini ada uang sampah. Nah, untuk uang sampah per bulannya itu 70.000. Kebetulan ini saya lagi punya recehan, jadi ini uangnya nggak perlu nanti nempel-nempel sama uang PAM ataupun uang yang lain-lainnya. Lanjut, di sini ada uang PDAM, jadi untuk per bulannya itu sekitar 50.000. Untuk bulan kemarin saya emang lebih dari 50.000 ya bayar PAM-nya. Bayarnya itu sekitar 60 kalau nggak salah bulan kemarin. Nggak apa-apa, walaupun itu lebih 10.000. Terus lanjut lagi ya, di sini itu ada uang beras. Untuk uang beras saya budgetin 250.000 untuk per bulannya. Nah, untuk uang galon sama gas ini saya budgetin 150.000. Biasanya dalam 3 bulan saya tuh belinya gas ada 2 kali. Lanjut, di sini tuh ada uang belanja bulanan. Jadi untuk uang pampasnya Alea sama uang susunya Alea udah saya gabungin di sini. Untuk uang pampasnya Alea sekarang udah saya gantiin kayak buat uang susu hamilnya saya gitu. Pokoknya dalam 1 bulan belanja bulanan itu sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000-an. Lanjut, di sini ada uang token. Kalau uang token sekarang saya budgetin 500.000 karena kan sekarang nyalain AC-nya emang lebih lama dari biasanya. Kalau sekarang saya nyalain AC itu sekitar dari jam 11 sampai jam 6 pagi ataupun dari sore dari jam 3 sore terus sampai jam 6 pagi gitulah. Kalau dulu uang listrik itu saya palingan cuma 300 ribuan aja, terus lama-lama naik jadi 400.000 karena mungkin kan magicomnya udah nyala agak lamaan, terus juga udah ada dispenser ya, jadi kan emang udah nggak bisa kalau harus 300.000. Naik 400, sekarang naik lagi jadi 500. Terus ada uang jajan sama bensinnya Pak Suami setiap bulan itu 600.000. Jadi per minggu dibudgetin sama Pak Suami sendiri itu 150.000. Itu cuman buat uang jajan aja sama uang bensin karena Pak Suami saya emang nggak ngerokok. Nah, misalkan di pabriknya Pak Suami ada kas, terus ada iuran apa ya, biasanya pakai uang pribadinya Pak Suami tersendiri, bukan pakai uang saku ini lagi ataupun uang yang dari 5 juta yang Pak Suami kasih ke saya. Lanjut, di sini ada jatah istri. Ini jatah istri buat jajan bareng-bareng ya, jadi nggak murni buat jajan saya pribadi. Contohnya kayak buat beli buah-buahan ataupun buat beli jajan. Misalkan Alia pengen beli cilok ataupun apa. Setiap bulannya dibudgetin 500.000. Lanjut lagi ada uang belanja mingguan. Untuk uang belanja mingguan setiap bulannya itu dibudgetin 1.200.000, jadi per minggunya itu 300. Tapi untuk sekarang ini harga sayuran sama bawang-bawangan, cabai-cabian itu kan udah mulai turun. Jadi biasanya dalam 1 minggu saya belanja 300.000, itu masih ada sisanya, lumayan banget kan. Jadi untuk sisanya ya bisa buat saya celengin ataupun buat beli buah-buahan lagi. Untuk arisan udah nggak ikut lagi, jadi ini tulisannya saya ganti aja buat uang cukur sama uang kuotanya Pak Suami setiap bulannya itu saya budgetin 100.000. Biasanya kalau cukur ya sekitar 20 sampai 25 ribuan, untuk kuotanya 75.000. Untuk SPP sekolahnya Alea setiap bulan itu 100.000, dan di sini ada uang jajannya Alea setiap bulannya saya budgetin sekarang 150.000. Dulunya saya budgetin 50.000, tapi untuk sekarang udah nggak bisa lagi karena kan sekarang udah bawa bekal yang warna-warni gitu ya buat dibawa Alea ke sekolahan.
Nah, untuk uang terakhir yang tadi saya masukin itu uang pribadi saya. Jadi semenjak Alea sekolah, nabungnya emang sengaja banget pakai uang pribadinya saya, biar nanti uang dari gajian saya itu ada sisanya gitu lah. Untuk setiap bulannya nggak boleh banyak-banyak, kata bu guru, nabungnya itu setiap hari 20.000. Ya kurang lebihnya dalam 1 bulan saya nabungnya 500 ribuan gitulah. Dan untuk nabungnya emang sekalian aja ya saya kasih, jadi emang nggak mipil setiap hari gitu. Oke, kali-kali ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia, terus kalau uang buat makan di luar ataupun uang buat jalan-jalan ataupun misalkan ada kayak nengok bayi, ada kondangan, itu ngambilnya dari mana? Yaitu biasanya ngambilnya dari uang gajiannya Pak suami lagi, tapi bukan dari uang 5 juta yang Pak suami kasih ke saya. Karena dari uang 5 juta itu sekarang udah nggak bisa saya kurang-kurangin ya. Tadinya waktu Ale udah lepas pampers, terus saya juga belum hamil, itu masih bisa saya kurang-kurangi, jadi masih lumayan banyak sisanya. Nah sekarang kan saya udah hamil ya, jadi emang harus banget beli susu hamil ya, tapi tergantung pribadi masing-masing sih ya. Tapi kalau saya emang disuruh Pak suami minum susu hamil. Terus kan saya juga beli vitamin setiap bulannya, itu harganya ya sekitar 150 ribuan, ada USG juga. Jadi kan emang banyak banget ya perintilan-perintilannya tuh. Untuk uang bayar rumah itu setiap bulannya juga udah langsung dibayarin sama Pak suami sekitar 2.100.000. Nah, untuk ngasih orang tua itu juga udah langsung ditransfer sama Pak suami. Nah, di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua, setiap orang itu kan kebutuhannya emang beda-beda. Apalagi saya tinggalnya di Karawang, jadi kan misalkan harus dingirit-ngirit banget, itu agak susah gitu loh. Karena sekali jajan aja, misalkan beli sarapan nih ya, paling murahnya emang 6.000. Tapi kan kadang Pak suami ataupun saya juga bosen ya, misalkan harus beli nasi kuning terus ataupun nasi uduk. Ya mahal-mahalnya kalau beli sarapan sekitar 10-15 ribu. Itu baru sarapan aja per orang ya, belum makan siang, belum makan malam, misalkan saya tuh emang lagi nggak masak. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Udahan dulu jelasinnya, emang udah panjang kali lebar banget ya saya jelasinnya tuh. Ini saya tuh lagi bikin kolak. Untuk kolak kemarin saya beli paketan, harganya itu 15.000, murah banget. Dapat kolang kaling 1/4, terus juga dapat pisang 5 tadi yang warnanya itu kuning. Ya iya ya, warnanya kuning, masa hijau. Terus dapat ubi juga, dapat labu kuning. Cuman untuk labu kuningnya nggak saya masukin karena emang udah banyak banget. Untuk gula jawanya tadi saya pakai 5 bulatan ya, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Dan untuk santan karanya saya pakai 2. Untuk bikin kolaknya saya emang kayak gini ya caranya, tapi ya balik lagi sama pribadi masing-masing. Terus tadi saya tambahin gula pasir karena emang belum manis. Dan alhamdulillah ini kolaknya itu udah mateng, beneran rasanya itu enak banget. Apalagi kalau dimakan masih panas-panas kayak gini ataupun dingin-dingin dikasih es batu. Betul apa betul? BTW tadi waktu saya lagi ngirisin pisang, ubi-ubian, Alia emang ada di atas meja, nggak apa-apa lah ya. Karena Alia tuh emang nangis, misalkan ada di bawah, jadi udahlah saya suruh duduk di atas aja. Lanjut di sore harinya, ini saya mau masak menu yang super duper simple banget. Ini menu 15 menit juga udah bener-bener jadi ya. Nah, saya tuh mau bikin bening bayam sama ya ngegoreng ikan mujair yang kemarin saya beli waktu belanja mingguan, sama bikin sambal aja. Untuk bening bayamnya saya campurin pakai wortel, nggak saya aneh-aneh, nggak ada jagungnya juga. Sebenarnya ada jagung di dalam kulkas, cuman lagi nggak pengen aja saya campurin pakai jagung. Untuk bumbunya cuman saya pakein bawang merah dan juga bawang putih. Untuk wortelnya saya irisin kayak gitu aja ataupun sesuai selera teman-teman. Ini tuh menu masakan buat orang yang emang lagi bener-bener mager banget. Aslinya saya tuh emang lagi kayak mager buat masak-masak ya. Cuman kalau misalkan saya nggak masak-masak, kayak sayang gitu sayuran yang ada di dalam kulkas sama perikanan. Ya udahlah, alhasil saya masak-masak aja walaupun emang kayak lagi kurang semangat. Untuk ikannya tadi sebelumnya juga udah saya marinasi pakai racik ikan dan juga garam biar rasanya tambah mantul. Dan untuk bening bayamnya saya bumbuin pakai garam, micin dan juga royconya sedikit aja sama dikasih gula.
Nah, ngegoreng ikannya ini saya pakai minyak yang emang nggak banyak sih, nggak tenggelam semuanya, tapi nggak apa-apa, nanti bakal saya goreng sampai agak keringan. Karena untuk ikannya kan ini agak gede ya, jadi emang agak lumayan lama waktu saya ngegoreng ikan. Dan tada, alhamdulillah udah jadi, beneran deh, masya Allah, rasanya tuh nikmat banget. Nah, lanjut, karena masakan saya udah selesai. Tadi saya nyuapin Alea sebentar, terus habis saya nyuapin Alea, di sini saya tuh lagi ngejemurin baju. Waktu saya lagi ngejemurin baju, saya tuh sambil ngobrol ya sama Pak suami. Jadi Pak suami ada di bawah. Terus nanti teman-teman juga jangan salfok ya, misalkan Pak suami itu mondar-mandir nggak pakai baju, karena biasanya Pak suami saya kalau habis pulang kerja itu bajunya langsung dicopotin, katanya itu gerah banget dan baunya udah kurang enak gitulah. Pak suami saya mondar-mandir tuh emang posisinya lagi ngambil kolak ya, karena Pak suami ngelihat Alia ngambil kolak kok pengen, ya udahlah langsung cus diambil. Kalau saya bikin kolak emang sukanya agak banyakan kayak tadi ya, biar bisa bertahan sekitar ya 2-3 harian gitu buat ngemil. Jadi di dalam kulkas emang harus ada cemilan sih, misalkan nggak ada saya juga bingung kira-kira mau ngemil apa gitu loh, apalagi kan sekarang emang udah bener-bener laparan banget. Nah, ini saya ngejemurin bajunya udah mau selesai, jadi videonya seperti biasa ya, saya cepetin aja biar durasinya itu nggak terlalu lama. Dan ya udah, sampai sini aja video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.